Pernahkah Anda mengamati bahwa ada perempuan-perempuan yang seolah kebal terhadap berlalunya waktu? Seolah-olah mereka membawa seberkas cahaya istimewa dari dalam diri yang sinarnya melampaui usia kronologis mereka. Ini adalah tentang sesuatu yang lebih dalam dari sekadar genetika. Ada sesuatu yang bekerja di alam tersembunyi, melampaui apa yang biasa kita sebut sebagai penuaan. Kita tidak sedang berbicara tentang perawatan kulit atau intervensi bedah. Yang dimaksud adalah sebuah fenomena yang akan langsung dikenali oleh Qigong. Keadaan jiwa membentuk ekspresi tubuh. Apa yang akan Anda temukan ini akan mempertanyakan banyak hal yang mungkin pernah Anda pikirkan tentang hubungan antara vitalitas batin dan penampilan luar. Rahasianya tidak terletak pada apa yang para perempuan ini lakukan, tetapi pada apa yang mereka bawa di dalam medan energi mereka. Sebuah keselarasan spiritual yang luar biasa, yang bertindak layaknya perisai melawan kekuatan waktu yang merusak. Di akhir perjalanan ini, Anda akan memahami mengapa sebagian jiwa bersinar, sementara yang lain meredup, dan bagaimana pengetahuan kuno ini juga dapat mengubah hubungan Anda sendiri dengan penuaan. Misteri ini tidak dimulai di depan cermin, tetapi dari cahaya yang memancar dari dalam. Ketika Jung berbicara tentang pengaruh jiwa pada penampilan luar, ia tahu bahwa kesadaran membentuk realitas dengan cara yang hampir kita lupakan hari ini. Beberapa perempuan membawa getaran dalam diri mereka yang beroperasi di luar hukum penuaan yang konvensional. Bayangkan seorang perempuan berjalan melintasi ruangan yang ramai. Ia tidak menarik perhatian karena usaha atau cara-cara buatan, tetapi karena sebuah kehadiran yang tak terlukiskan, yang seolah-olah membengkokkan cahaya di sekelilingnya. Wajahnya menceritakan banyak kisah, namun tampak segar. Matanya menyingkapkan kebijaksanaan kuno, dan pada saat yang sama, berbinar dengan rasa ingin tahu seorang anak. Inilah arketipe feminitas yang bercahaya, perempuan yang jiwanya membuatnya tetap muda. Jung menggambarkan fenomena ini sebagai proses individuasi, penyatuan antara alam sadar dan alam bawah sadar yang mengarah pada keutuhan psikis. Perempuan yang menapaki jalan ini seringkali menyadari bahwa penampilan luar mereka berubah seiring dengan metamorfosis batin mereka. Mereka mewujudkan apa yang disebut Jung sebagai aspek abadi dari feminitas, sebuah esensi tak lekang oleh waktu yang melampaui penuaan biologis. Di dalam diri mereka, hiduplah apa yang disebut Jung sebagai anima mundi, jiwa dunia yang secara tak kasat mata menghubungkan semua makhluk hidup. Mereka telah belajar untuk menyelaraskan diri dengan ritme kosmik ini. Kisah pribadi mereka surut ke belakang, digantikan oleh sesuatu yang lebih besar dan abadi. Dengan melakukan itu, mereka mengukuhkan apa yang selalu diketahui oleh para mistikus. Kesadaran membentuk waktu, dan waktu membentuk tubuh yang membawa kesadaran ini. Para perempuan ini memiliki sebuah kemampuan yang sama. Mereka mengubah penderitaan menjadi kebijaksanaan tanpa menjadi pahit. Sementara orang lain terbebani oleh kekecewaan, mereka mengubah rasa sakit menjadi cahaya. Pikirkan seorang perempuan yang telah mengalami banyak kehilangan namun tetap membawa kelembutan yang tak dapat dijelaskan di wajahnya. Ia tidak menghindari kehidupan, tetapi telah mempraktikkan apa yang disebut Jung sebagai imajinasi aktif, kemampuan untuk bekerja secara kreatif dan menyembuhkan bersama konten-konten dari alam bawah sadar. Dengan cara ini, ia mencegah racun-racun batin yang jika tidak, akan menyebabkan penuaan dini berakar dalam sistemnya. Bangsa Yunani kuno membedakan antara Kronos dan Kairos. Kronos adalah waktu linear dan mekanis yang dipatuhi oleh kebanyakan orang. Sebaliknya, Kairos adalah waktu sakral, momen abadi di mana transformasi menjadi mungkin. Perempuan yang tampak muda secara misterius ini hidup terutama di dalam Kairos. Kronos hanya menyentuh mereka saat diperlukan, tetapi tidak pernah mendefinisikan esensi mereka. Awal dari jalan ini terletak pada apa yang disebut Jung sebagai perjumpaan dengan bayangan bagian-bagian dalam diri kita yang lebih suka kita sembunyikan. Banyak orang menghabiskan energi yang sangat besar untuk menekan aspek-aspek kelam ini. Hal ini pada akhirnya terlihat di wajah, dalam postur tubuh, dalam pancaran aura. Perempuan yang bercahaya telah berdamai dengan sisi bayangannya, mengintegrasikannya alih-alih melawannya. Dari integrasi inilah muncul apa yang oleh para alkemis kuno disebut sebagai batu filsuf, sebuah keadaan keutuhan batin yang memancar keluar. Ketika konflik batin berhenti terus-menerus menguras energi kehidupan, kekuatan itu dibebaskan untuk regenerasi dan pembaruan. Wajah menjadi rileks dalam keindahan alaminya, mata menjadi jernih, bebas dari kabut pertempuran batin. Postur tubuh menjadi tegak dengan kepercayaan diri yang sejati, bukan yang dibuat-buat, namun
Sesuatu yang lebih dalam terjadi di sini, sesuatu yang berhubungan langsung dengan sifat waktu itu sendiri. Jung memahami bahwa jiwa beroperasi menurut hukum waktunya sendiri. Ia menyebutnya sinkronisitas, kebetulan-kebetulan yang bermakna yang menunjuk pada sebuah realitas di luar sebab akibat linear. Perempuan yang mewujudkan kualitas spiritual yang luar biasa ini seolah-olah hidup sebagian di luar waktu biasa. Mereka telah mengembangkan apa yang disebut Jung sebagai diri yang mengamati, bagian dari kesadaran yang dapat mengambil jarak dari drama sehari-hari sambil tetap terlibat sepenuhnya. Sikap batin ini memungkinkan mereka untuk mengamati proses penuaan mereka sendiri tanpa mengidentifikasikan diri dengannya. Sebuah perisai paradoksal muncul justru karena mereka secara sadar merasakan penuaan. Proses itu melambat. Mereka menua sebagai partisipan, bukan sebagai korban. Terkait dengan ini adalah apa yang disebut Jung sebagai fungsi transenden, jembatan antara alam sadar dan bawah sadar yang memungkinkan transformasi sejati. Pencapaian psikologis ini menciptakan semacam gelembung waktu di sekitar mereka, di mana hukum penuaan yang biasa berlaku secara berbeda. Ya, mereka menua, tetapi dalam ritme perkembangan jiwa mereka, bukan menurut detak jam yang tanpa henti. Mungkin Anda sendiri pernah bertemu dengan perempuan-perempuan dengan pesona abadi yang membuat Anda mempertanyakan usia mereka yang sebenarnya. Mereka bergerak dengan martabat yang lahir dari kerja batin. Luka jiwa mereka telah berubah menjadi kekuatan, bukan kelelahan. Tawa mereka datang dari lapisan yang dalam. Keheningan mereka membawa kedamaian. Kehadiran mereka membangkitkan kekaguman pada misteri-misteri yang tersembunyi. Sains baru sekarang mulai memahami apa yang dirasakan Jung beberapa dekade yang lalu. Penelitian di bidang epigenetika menunjukkan bahwa emosi secara langsung memengaruhi bagaimana gen diaktifkan. Stres kronis mempercepat penuaan sel. Sebaliknya, keadaan ketenangan batin dan kegembiraan mendorong regenerasi. Bahkan telomer, tutup pelindung di ujung kromosom kita penanda biologis penuaan merespons secara sensitif terhadap keadaan batin kita. Apa yang disebut Jung sebagai ketidaksadaran kolektif memberi para perempuan ini akses ke sumber pembaruan yang tak ada habisnya. Mereka memanfaatkan energi arketipe yang telah dibawa oleh feminitas selama ribuan tahun. Hubungan ini menciptakan sesuatu yang mirip dengan anugerah biologis. Regenerasi seluler berlangsung lebih cepat, tubuh tetap awet muda. Perempuan yang memiliki kontak vital dengan sang diri, arketipe keutuhan, dan makna menunjukkan perbedaan yang terukur. Kadar kortisol mereka tetap seimbang, tingkat peradangan stabil, mekanisme perbaikan sel berfungsi secara optimal, kedamaian jiwa menjaga kemudahan tubuh. Ini bukanlah fantasi, melainkan pengakuan akan hubungan mendalam antara kesadaran dan fisik yang dieksplorasi Jung sepanjang hidupnya. Ia menyadari bahwa jiwa dan raga bukanlah dua domain yang terpisah, melainkan dua sisi dari satu keseluruhan, dan bahwa perubahan pada satu sisi selalu memengaruhi sisi yang lain. Jung juga berbicara tentang fungsi religius dari jiwa. Dengan ini, ia tidak bermaksud agama institusional, tetapi rasa sakral yang dapat meresapi kehidupan sehari-hari. Perempuan yang memupuk rasa ini memperlakukan tubuh mereka sebagai kuil kesadaran. Penghormatan ini melindungi mereka bahkan pada tingkat yang hari ini bisa kita sebut kuantum. Perempuan yang bercahaya juga telah mempelajari apa yang disebut Jung sebagai seni melepaskan. Merelakan apa yang tidak lagi berguna tanpa berpegang pada pola-pola usang. Ia tahu bahwa setiap tahap kehidupan membutuhkan kematian dan kelahiran kembali batin, dan melewati transisi ini dengan martabat, bukan perlawanan. Sementara orang lain dibebani oleh beban emosional, ia mempraktikkan pelepasan secara sadar. Ia hanya menyimpan apa yang mendorong pertumbuhan jiwanya. Segala sesuatu yang lain ia tinggalkan sebelum terukir sebagai garis dan bayangan di wajahnya. Sikap melepaskan ini juga meluas ke harapan eksternal dan peran sosial. Jung menyebut ini persona, topeng yang kita kenakan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka yang terlalu kuat mengidentifikasi diri dengannya akan jatuh ke dalam pola-pola yang kaku. Perempuan yang bercahaya mengenakan topengnya dengan ringan, seperti pakaian yang disesuaikan dengan musim. Dalam jiwanya beroperasi apa yang disebut Jung sebagai kompleks otonom feminitas abadi. Sebuah struktur batin yang bekerja secara independen dari kehendak sadar, tetapi selalu melayani pertumbuhan tertinggi. Prinsip batin ini melindunginya dari menjadi kaku ketika perempuan kehilangan sifat regeneratif siklis mereka dan hanya menyelaraskan diri dengan waktu linear. Melalui fungsi transenden, ia telah menemukan jalan ketiga, melampaui pertentangan antara muda dan tua,
keindahan dan pembusukan, makna dan ketiadaan makna. Di hadapannya, seseorang merasa perempuan ini bersahabat dengan waktu. Ia tidak melawannya, ia menari bersamanya. Ya, sebuah medan energi tercipta di mana orang lain merasakan bagaimana beban waktu menjadi lebih ringan untuk sesaat. Jung akan mengenalinya sebagai arketipe perempuan bijaksana, bukan sebagai seorang nenek tua, tetapi sebagai perwujudan hidup dari kearifan abadi. Para perempuan ini telah memperdalam akses mereka ke ketidaksadaran kolektif, ke feminitas abadi yang terus-menerus memperbarui dirinya. Alam bawah sadar secara terus-menerus menyeimbangkan kekakuan ego melalui mimpi, persepsi, dan intuisi. Dengan cara ini, mereka tetap selaras dengan jalur perkembangan sejati mereka dan menghindari stagnasi spiritual yang jika tidak, akan mempercepat penuaan. Kualitas spiritual yang luar biasa dari para perempuan ini pada akhirnya adalah integrasi yang harmonis dari banyak gagasan Jung. Mereka telah mencapai apa yang disebut Jung sebagai penyatuan hal-hal yang berlawanan, keseimbangan energi maskulin dan feminin di dalam diri mereka, integrasi terang dan bayangan, penerimaan kekuatan dan kerentanan. Pernikahan batin ini bertindak seperti alkimia psikologis, mengubah segala sesuatu yang disentuhnya. Wajah mereka menjadi mandala yang hidup, simbol keutuhan batin yang dipahami Jung sebagai ekspresi alami dari sang diri. Simetri fitur wajah mereka bukanlah hasil keberuntungan genetik, tetapi dari keseimbangan yang dicapai melalui kerja batin yang sadar. Cahaya di mata mereka mencerminkan integrasi semua bagian kepribadian menjadi satu kesatuan yang harmonis. Kualitas ini paling jelas terlihat dalam pendekatan mereka terhadap penderitaan. Di mana orang lain mengembangkan bekas kepahitan yang abadi dari rasa sakit, para perempuan ini telah memupuk sikap yang disebut Jung sebagai pendekatan religius terhadap materi psikis. Mereka tahu bahwa setiap luka membawa benih penyembuhan. Setiap krisis mengandung potensi untuk kesadaran yang lebih besar. Perempuan yang bercahaya telah mencapai apa yang disebut Jung sebagai perasaan yang terdiferensiasi, kemampuan untuk membedakan antara emosi yang mendorong pertumbuhan dan emosi yang hanya melanjutkan pola penderitaan lama. Ia bisa merasa secara mendalam tanpa kehilangan dirinya. Ia bisa menangis sepenuhnya tanpa tenggelam. Ia bisa benar-benar marah tanpa membebani sistemnya dengan racun. Kematangan emosional ini melindunginya dari reaksi peradangan dalam tubuh yang oleh penelitian secara langsung dikaitkan dengan penuaan yang dipercepat. Ini tidak berarti ia menghindari penderitaan atau berpura-pura penderitaan itu tidak ada. Sebaliknya, ia telah mengembangkan kemampuan untuk menahan ketegangan dari hal-hal yang berlawanan, seperti yang disebut Jung, dan untuk tetap hadir dalam pengalaman sulit tanpa segera melarikan diri atau mencari solusi cepat. Dengan cara ini, ia mencegah fragmentasi batin yang mempercepat proses penuaan. Sistem sarafnya tetap teratur bahkan di bawah tekanan, menjaga apa yang oleh para peneliti hari ini disebut sebagai koherensi detak jantung, suatu keadaan di mana pernapasan, detak jantung, dan emosi berada dalam harmoni. Koherensi ini sangat memengaruhi hormon, sistem kekebalan tubuh, dan regenerasi sel. Kedamaian jiwa menjadi obat bagi tubuh. Tapi mungkin hal yang paling luar biasa tentang para perempuan ini adalah hubungan mereka dengan masa depan. Sementara yang lain berpegang teguh pada masa muda atau takut akan waktu, mereka telah mengembangkan apa yang disebut Jung sebagai pemikiran prospektif, kemampuan untuk mengenali potensi pertumbuhan di setiap momen. Mereka hidup dalam proses menjadi, bukan dalam nostalgia. Kesadaran ini menciptakan sebuah medan kemungkinan. Mereka menarik pengalaman dan hubungan yang mendukung perkembangan mereka. Seolah-olah niat jelas mereka untuk bertumbuh memanggil keadaan yang tepat untuk muncul. Jung akan menyebut ini sebagai sinkronisitas dalam tindakan. Wajah mereka mencerminkan keterbukaan ini terhadap masa depan. Alih-alih fitur kaku yang berbicara tentang kepasrahan, mereka menampilkan ekspresi yang cair, wajah yang memungkinkan ekspresivitas tanpa batas, mata yang penuh rasa, ingin tahu tentang apa yang masih akan diungkapkan oleh kehidupan. Gagasan Jung tentang unus mundus, kesatuan dari semua realitas, tercermin dalam diri mereka. Mereka telah mencapai apa yang disebut para alkemis sebagai penyatuan mikrokosmos dan makrokosmos, sebuah transformasi pribadi yang begitu selaras dengan prinsip-prinsip kosmik, sehingga proses penuaan mereka sendiri berlangsung selaras dengan siklus abadi alam. Kualitas spiritual yang mereka wujudkan pada akhirnya tidak hanya merujuk pada hubungan mereka dengan diri mereka sendiri, tetapi juga pada kekuatan tak kasat mata yang disebut Jung sebagai arketipe. Mereka telah belajar untuk secara sadar bekerja
dengan pola-pola universal dari pengalaman manusia ini. Dari sanalah mereka mengambil kekuatan dan pembaruan. Di hadapan mereka, seseorang merasakan hubungan arketipal ini. Mereka seolah membawa lebih banyak di dalam diri mereka daripada yang bisa dijelaskan oleh kehidupan pribadi mereka. Seolah-olah mereka memiliki akses ke kebijaksanaan semua perempuan yang menapaki jalan serupa sebelum mereka. Feminitas kolektif ini memberi mereka otoritas abadi yang tidak ada hubungannya dengan usia. Tawa mereka membawa gema feminitas abadi yang diakui Jung sebagai salah satu struktur tatanan fundamental dari jiwa. Ketika mereka berbicara, seseorang tidak hanya mendengar suara mereka, tetapi sesuatu yang lebih besar yang berbicara melalui mereka. Sebuah ekspresi feminitas ilahi yang menggunakan kepribadian mereka sebagai wadah. Keterbukaan ini membutuhkan apa yang disebut Jung sebagai ego yang permeabel, cukup kuat untuk menjaga identitas, dan pada saat yang sama terbuka terhadap yang transpersonal. Sebuah keseimbangan yang menuntut kerja batin bertahun-tahun. Mereka seolah membawa lebih banyak di dalam diri mereka daripada yang bisa dijelaskan oleh kehidupan pribadi mereka. Seolah-olah mereka memiliki akses ke kebijaksanaan semua perempuan yang menapaki jalan serupa sebelum mereka. Maka muncullah apa yang disebut Jung sebagai Conjunktio, penyatuan mistis antara sadar dan bawah sadar, maskulin dan feminin, temporal dan abadi. Dari penyatuan batin ini tumbuh apa yang oleh para alkemis disebut sebagai anak orang bijak, sebuah diri yang diperbarui, yang membawa baik kebijaksanaan pengalaman maupun kesegaran permulaan yang baru. Wajah menjadi kesaksian hidup dari keharmonisan batin ini. Perempuan yang mewujudkan kualitas spiritual yang luar biasa ini telah belajar apa yang disebut Jung sebagai kehidupan simbolis. Sebuah eksistensi di mana setiap pengalaman memiliki makna lebih dari yang terlihat pada pandangan pertama. Sikap inilah yang melindungi mereka dari kekosongan eksistensial yang membuat begitu banyak orang menua karena ketiadaan makna menguras kekuatan hidup mereka. Bagi mereka, setiap hari, setiap tindakan menjadi sebuah ritual kecil pembaruan. Hubungan mereka berfungsi sebagai cermin untuk pertumbuhan lebih lanjut. Tantangan berubah menjadi peluang untuk wawasan yang lebih dalam. Pendekatan alkimia terhadap pengalaman ini berarti tidak ada yang sia-sia. Setiap momen berkontribusi pada perkembangan mereka. Rasa ini secara langsung tercermin dalam vitalitas kehadiran fisik mereka. Jung mengakui bahwa jiwa memiliki kekuatan penyembuhan alami, kecenderungan bawaan menuju keutuhan yang bekerja secara independen dari kehendak sadar. Pada perempuan dengan kualitas spiritual yang luar biasa ini, fungsi ini diaktifkan dan dipelihara secara sadar. Sebuah proses pembaruan seluler yang berkelanjutan, berlangsung dari dalam keluar. Dengan cara ini, tidak hanya penampilan mereka yang berubah, tetapi juga cara mereka menghuni tubuh mereka. Di akhir penjelajahan ini, menjadi jelas bahwa sumber kemudaan bukanlah tempat mitos yang jauh. Ini adalah keadaan psikologis yang dapat diakses oleh siapa saja yang bersedia menapaki jalan batin menuju integrasi dan individuasi yang digambarkan Jung dengan begitu tepat. Perempuan yang mewujudkan kualitas spiritual yang luar biasa ini tidak menemukan resep rahasia atau formula ajaib. Mereka telah belajar untuk hidup selaras dengan arus terdalam jiwa mereka, untuk secara sadar bekerja dengan kekuatan arketipe yang membentuk eksistensi manusia dan untuk menjaga hubungan yang hidup dengan dimensi transenden dari keberadaan. Kemudaan mereka yang tampak pada kenyataannya adalah ekspresi dari kedewasaan spiritual. Integritas mereka terungkap dalam penampilan fisik yang bersinar dari dalam. Mereka telah mencapai apa yang disebut para alkemis sebagai opus contra naturam, karya melawan alam, yang secara paradoksal justru membuat sifat sejati menjadi terlihat. Di hadapan mereka, seseorang merasakan apa jadinya manusia ketika mereka belajar untuk secara sadar terlibat dengan kekuatan yang dieksplorasi Jung. Mereka tidak hanya mewakili pencapaian pribadi, tetapi juga kemungkinan kolektif, bukti bahwa perkembangan kesadaran memang dapat tercermin di dalam tubuh. Kualitas spiritual yang luar biasa ini pada dasarnya dapat diakses oleh semua orang. Hanya dibutuhkan keberanian untuk memulai perjalanan batin yang disebut Jung sebagai individuasi. Kesediaan untuk menghadapi bayangan diri sendiri dan mengintegrasikan cahaya diri sendiri. Keputusan untuk hidup secara sadar, bukan secara otomatis. Jiwa yang menapaki jalan ini menemukan esensi abadinya, dan penemuan ini mengubah segalanya, termasuk cara kita menua. Jika Anda mengenali diri Anda dalam penjelajahan ini atau merasa terinspirasi untuk memulai jalan penuaan sadar Anda sendiri,
saya mengundang Anda untuk berlangganan saluran kami. Bagikan di kolom komentar apa yang paling menyentuh hati Anda dan aspek mana dari kualitas spiritual yang luar biasa ini yang ingin Anda kembangkan dalam hidup Anda. Pikiran Anda memperkaya pemahaman kita bersama tentang bagaimana kesadaran membentuk realitas dan bagaimana keadaan jiwa membentuk ekspresi tubuh. Bersama-sama, kita menemukan kembali apa yang telah dibawa Jung ke dunia.